Hai, apa kabar? Oke, jadi pada video kali ini saya mau bahas satu buah HP baru dari Realme, yakni Realme Narzo 50A Prime. Jadi Realme Narzo 50A Prime ini adalah HP baru Realme yang hitungannya masuk kelas entry level yang dijual di mulai harga 1 jutaan. Dan Realme Narzo 50A Prime ini bisa saya bilang adalah saudara kembar dari Realme C35 yang kemarin udah sempet saya bahas, dan ini tuh bisa saya rekomendasikan banget karena HP ini tuh adalah salah satu HP entry level yang sangat oke. Kenapa saya bilang Realme Narzo 50A Prime ini saudara kembarnya Realme C35? Karena kedua HP ini tuh bisa dibilang secara spesifikasi dan secara look juga mirip. 95% lah miripnya. Oke, sekarang kita lihat dari desainnya dulu. Kalau dilihat dari belakang gini nih, sekilas emang kelihatan beda, terutama di bagian bump kameranya. Tapi kalau diperhatikan lagi secara detail, saya yakin nih, case belakang Realme C35 ini bakal muat sama Realme Narzo 50A Prime. Desain kotak seperti ini memang nggak terlalu original, tapi menurut saya tetap cakep dan udah terbukti banyak disukai orang. Apalagi warna biru yang lagi ngetrend saat ini bikin tampilan Realme Narzo 50A Prime ini makin bagus. Untuk pilihan warna lain ada warna hitam ya. Di bagian bawah kita bakal temuin port USB-C, jack audio 3,5 mm, dan juga speaker. Di bagian kanan ada satu tombol power yang juga berfungsi sebagai fingerprint scanner yang udah berfungsi secara akurat dan cepat. Terus di bagian kanan ada volume up dan volume down, dan juga SIM tray, dan di bagian atasnya bersih, nggak ada apa-apa. Terus dari banyak hal, Realme Narzo 50A Prime ini banyak peningkatan dari seri pendahulunya, yakni Realme Narzo 50A. Jadi sekarang Realme Narzo 50A Prime ini menggunakan chipset dari Unisoc yang udah terkenal kenceng untuk kelas entry level. Jadi chipset yang dipakai adalah Unisoc Tiger 612. Saya coba tes menggunakan Antutu Benchmark, dapat skor di 210 ribuan. Dipadukan RAM 4GB dan pilihan internal memori itu ada di 64 sama 128. Menurut saya performa harian ini udah cukup mumpuni ya. Buka tutup aplikasi kerasa cukup gesit. Upgradean lain yang ada di Realme Narzo 50A Prime ini sekarang dia udah menggunakan layar Full HD. Ini satu tanda bagus karena HP 1 jutaan sekarang udah bisa kasih layar yang resolusinya tuh sudah Full HD. Jadi dia menggunakan panel IPS berukuran 6,6 inch yang secara saturasi warna kontras juga udah lumayan oke. Dan kalau masih kurang cocok, kita masih sangat bisa untuk setting kontras dan saturasi warnanya di pengaturan. Tapi sayangnya saya nggak nemuin informasi proteksi apa yang ada pada layar HP ini. So, lebih baik anti gores bawaan dari HP ini jangan dilepas, ataupun kalau mau diganti, ya ganti aja ke tempered glass. Selain masalah desain yang emang mirip dengan Realme C35, Realme Narzo 50A Prime ini juga identik secara spesifikasi kamera, di mana dia udah menggunakan kamera besar beresolusi 50 MP sebagai kamera utama, dan dua kamera lain yang cuman hiasan doang lah ini mah. 2 MP kamera makro dan 0,3 MP kamera depth sensor, serta satu kamera depan resolusinya di 8 MP. Untuk hasil fotonya udah lumayan bagus untuk HP kelasan 1 juta ya. Untuk urusan ketajaman emang hasil fotonya bukan yang paling tajam gimana-gimana. Cuman kalau dipakai buat foto dokumentasi harian ini udah cukup aja. Terus untuk fitur HDR kameranya ini ngebantu banget bikin komposisi warna, terutama untuk bikin shadow dan highlightnya itu bisa tampil lebih pas. Jadi rekomen buat kalian aktifin mode HDR pas sebelum foto menggunakan Realme Narzo 50A Prime. Terus untuk hasil foto di kondisi low light, ya kita emang nggak bisa berharap terlalu banyak ya sama HP 1 jutaan. Cuman kalau hanya untuk digunakan keperluan dokumentasi harian sih, ya udah lumayan aja lah. Ya, sebagai HP entry level, ya perekamannya seadanya seperti ini. Ya untuk kebutuhan harian aja sih ya udah lumayan. Tapi kalau kalian pengen buat bikin video, misalnya upload di YouTube atau sejenisnya, ya masih nggak oke lah. Hanya untuk penggunaan daily, karena dia nggak ada stabilisasinya sama sekali. Bisa dilihat seperti ini, gempa, terus dynamic range-nya juga standar, biasa-biasa aja. Ya seperti inilah ya, karena resolusinya pun mentok di Full HD aja. Oke, kalau kamera depannya sih segini lumayan bagus. Saya pernah nyoba HP yang lebih mahal dibanding ini, harganya lebih dari 2 kali lipatnya, cuman perekaman videonya kualitasnya mirip seperti ini. Harusnya setelah video review ini masuk sih, HP yang saya maksud itu udah tayang duluan. Ya, resolusinya mentok di Full HD 30 fps, dan migrate-nya juga nggak oke. Di sana over exposure untuk mempertahankan wajah saya lebih tetap terlihat. Ya, beginilah kualitasnya ya.
Kan internal memori dari Realme Narzo 50A Prime ini juga udah lumayan besar ya. Sekarang dia up to sampai 128 GB, jadi nggak usah takut foto-foto kita tuh bakal cepat menuhin dari si internal memori kita. Dan kalaupun penuh, kita masih sangat bisa dikasih opsi triple slot di HP ini, jadi kita masih bisa pasang 2 SIM card plus 1 SD card. Satu-satunya hal yang turun dari Realme Narzo 50A Prime ini dibandingkan dengan seri pendahulunya adalah dari sisi baterai. Jadi sekarang dia baterainya hanya menggunakan kapasitas di 5000 mAh, yang secara daya tahan baterai ya cukup aja ya. Saya bilang cukup karena pas saya coba tes nonton video YouTube 10 menit, itu baterainya berkurang sekitar 2%. Ada HP lain yang lebih irit, itu dengan kapasitas yang sama 5000 mAh, dia kurangnya hanya sekitar 1% aja. Dan kalau baterainya habis, ini nih yang bakal jadi kekurangan dari Realme Narzo 50A Prime. Mungkin ini bakal jadi sumber perdebatan ya, karena Realme Narzo 50A Prime ini nggak ada charger dalam paket penjualannya. Cuman saya sih untuk HP kelas yang low end seperti ini tidak terlalu masalah, karena ya harga charger yang untuk mendukung protokol 18 watt Realme Narzo 50A Prime ini murah. Contohnya merek Acmic itu hanya sekitar 49.000. Beda halnya ketika kita beli HP flagship yang mahal, untuk yang mendukung charger protokol dari HP flagship tersebut itu harganya lumayan mahal, bisa sekitar 200 sampai 300.000. Jadi ya ini memang bakal jadi sumber perdebatan ya. Dan kalaupun mau ngecas, saya cobain untuk cas dari Realme Narzo 50A Prime dengan kapasitas 18 watt yang menggunakan charger saya yang ada di rumah, itu untuk ngisi penuh baterai 5000 mAh hanya butuh waktu sekitar 2 jam 15 menit. Terakhir yang mau saya mention dari Realme Narzo 50A Prime ini adalah motor vibrate-nya yang lumayan halus untuk kelasan HP 1 jutaan. Dan saya betah loh makainya. Dan ini tuh saya aktifin terus motor vibration-nya. Lalu sensor-sensor di Realme Narzo 50A Prime juga udah tergolong lengkap. Sensor gyro ada, orientation sensor untuk kompas juga ada. Oke, kesimpulannya dengan harga 1 jutaan, 1,8 jutaan untuk varian yang paling rendah, saya sangat bisa merekomendasikan Realme Narzo 50A Prime ini buat kalian yang sedang nyari HP dengan budget maksimal mentok di 2 juta. Jadi Realme Narzo 50A Prime ini secara desain cakep, terus performanya juga ngebut, terus juga dia punya hasil foto yang lumayan oke, baterainya yang tergolong awet. Ya memang kalian harus sedikit menyisihkan uang sekitar 50 ribuan buat beli charger tambahan dari Realme Narzo 50A Prime ini. Dan ya, segini aja ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian mempertimbangkan untuk beli atau tidak dari Realme Narzo 50A Prime ini. Dan kalau kalian jadi beli, link pembelian udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Reni pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.